Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Novita Lia Pindasari. Saya adalah guru di SMA Negeri 5 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 5 Palembang. Bagaimanakah menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menyusun atau membuat modul P5? P5 merupakan bagian dari struktur kurikulum merdeka. Membuat kegiatan P5 dengan memperhatikan aset dan kondisi sekolah merupakan bagian penting dalam penyusunan modul P5. Saya menggunakan strategi MIRA dalam penyusunan modul P5, yaitu M memahami, I identifikasi, E rancang, dan A aksi. Langkah pertama adalah memahami, yaitu memahami regulasi kebijakan kurikulum merdeka. Kemudian, memahami panduan dan pedoman P5. Langkah selanjutnya adalah identifikasi, yaitu identifikasi aset sekolah. Di antaranya adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik sekolah, sarana dan prasarana, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Selanjutnya dilakukan identifikasi dengan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif peserta didik untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya adalah tahapan rancang. Pada tahap ini, tema yang dipilih adalah gaya hidup yang berkelanjutan dan topik bumiku hijau. Kemudian menentukan dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila dan menyesuaikan dengan aktivitas yang terkait. Asesmen dilakukan dengan memperhatikan perkembangan sub-elemen antar fase pada masing-masing dimensi yang sudah dipilih. Tahap selanjutnya adalah aksi, di mana modul P5 yang sudah dibuat dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang telah dipilih. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan P5 topik bumiku hijau. Dengan strategi MIRA, saya merasakan lebih mudah dalam membuat modul P5 dan membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Faktor keberhasilan yang saya rasakan adalah di saat saya harus memahami terlebih dahulu panduan P5 yang diberikan sebelum merancang dan melakukan aksi pembuatan modul P5. Kelengkapan data dari aset sekolah dan diagnostik peserta didik juga diperlukan. Faktor penghambat atau tantangan yang saya rasakan adalah saat membuat kegiatan yang bisa diukur dengan sub-elemen masing-masing dari dimensi yang dipilih. Dengan adanya metode MIRA sangat memudahkan saya dalam menyusun perangkat pembelajaran, di mana metode MIRA ini terdiri dari langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur. Yang pertama itu adalah M. M adalah memahami, I identifikasi karakteristik peserta didik, R rancang, dan A aksi nyata. Melalui metode ini, saya dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan yang berpusat kepada peserta didik. Melalui penyusunan modul ajar dengan menggunakan metode MIRA membuat saya terbantu dalam menyusun modul ajar yang berpusat kepada peserta didik. Karena metode MIRA ini memiliki langkah-langkah yang sistematis di mana memudahkan guru dalam memahami tata cara untuk menyusun modul ajar yang berpusat kepada peserta didik. Demikianlah praktik baik
implementasi kurikulum merdeka yang kami lakukan di SMA Negeri 5 Palembang. Semoga bisa menginspirasi dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.